Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathar Raihan dari kelompok 1 jurusan Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja atau cara kerja dari pembangkit listrik PLTU. Apa itu PLTU? PLTU adalah jenis pembangkit listrik tenaga termal yang banyak digunakan karena efisiensinya tinggi sehingga menghasilkan energi listrik yang ekonomis. PLTU merupakan mesin konversi energi yang mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi listrik. Proses konversi energi pada PLTU. Pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kedua, energi panas diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. Urutan langkah prinsip kerja PLTU. 1. A ke B, air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. Langkah ini adalah langkah kompresi isentropis. 2. B ke C, air bertekanan ini dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. 3. C ke D, air berubah wujud menjadi uap jenuh. Langkah ini disebut vaporizing dengan proses isobar isotemis. 4. D ke E, uap dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerjanya menjadi uap panas lanjut. 5. E ke F, uap melakukan kerja sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Langkah ini adalah langkah ekspansi isentropis. 6. F ke A, pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Langkah ini adalah isobar isotemis. Bagian utama PLTU, boiler, berfungsi untuk mengubah air menjadi uap panas lanjut yang akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar. Kondensor berfungsi untuk mengkondensikan uap bekas dari turbin. Generator berfungsi untuk mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meldania dari program studi Pendidikan Teknik Elektro kelas 02. Di sini saya akan membahas tentang komponen-komponen pada PLTU. Apabila pembangkit listrik tenaga uap dapat bekerja secara optimal, maka memerlukan dukungan komponen yang saling berkesinambungan dalam suatu sistem. Apabila membahas terkait komponen pembangkit listrik tenaga uap, untuk mendukung cara kerjanya, maka terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Nah, adapun komponen yang pertama adalah turbin uap. Turbin uap ini berfungsi untuk mengonversi energi panas yang dikandung oleh uap untuk menjadi energi putar atau energi mekanik. Poros turbin dikoppel dengan poros generator sehingga ketika turbin berputar, generator juga ikut berputar. Nah, adapun komponen yang kedua adalah boiler pada PLTU. Boiler ini berfungsi untuk mengubah air feed water menjadi uap panas. Lanjut, superheat system yang akan digunakan untuk memutar turbin. Di sini, energi kimia bahan bakar diubah menjadi energi panas dari uap. Nah, adapun komponen yang ketiga adalah kondensor pada PLTU. Kondensor pada PLTU ini memiliki fungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari uap yang telah memutar turbin. Uap bekas tersebut tentunya dapat dilakukan penyublingan atau kondensasi untuk mendapatkan air. Air yang didapatkan akan ditampung untuk dapat digunakan kembali pada boiler. Nah, adapun komponen yang terakhir adalah generator listrik. Generator listrik ini berfungsi untuk mengubah energi kinetik atau energi gerak menjadi kendala operasi pada PLTU. Kendala operasi yang terdapat pada PLTU diantaranya yang pertama, starting time atau waktu yang diperlukan untuk men-start yang relatif lama dapat mencapai 6-8 jam apabila start dilakukan dalam keadaan dingin. Yang kedua, perubahan daya persatuan waktu terbatas kira-kira 5% per menit. Perubahan beban pada unit PLTU akan memaksa governor untuk melakukan penambahan atau pengurangan uap yang dialirkan ke turbin uap yang diikuti dengan penambahan atau pengurangan aliran air ketel, bahan bakar, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan unit PLTU menyangkut suatu sistem perubahan beban dan untuk proses start dan stop. Keperluan operasional PLTU yang perlu diperhatikan untuk setiap unit PLTU adalah
Yang pertama, beban maksimum. Dalam keadaan yang sempurna, beban maksimum dari unit PLTU adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam buku spesifikasi teknis untuk pembangkit. Dalam spesifikasi teknis tersebut umumnya disebutkan berapa beban maksimum untuk pembebanan yang kontinu dan berapa beban maksimum untuk waktu tertentu, misalnya berbeban 110% selama 2 jam apabila ada bagian unit yang tidak sempurna keadaannya, misalnya pemanas udara, sehingga udara yang masuk ke ruang bakar terlalu rendah suhunya, maka beban maksimum terpaksa diturunkan, misalnya menjadi 90% tergantung kepada hasil pengukuran berbagai parameter. Yang kedua, beban minimum. Beban-beban minimum dari unit PLTU berkisar sekitar 25%. Pembatasan ini biasanya berhubungan dengan masalah kontrol karena pada beban rendah banyak yang tidak linear sehingga menyulitkan kerja alat-alat kontrol. Misalnya, hubungan antara suhu gas pembakaran dengan bahan bakar pada beban rendah, nyala api menjadi kurang stabil dan mudah padam. Ada PLTU campuran bahan minyak dan batu bara, di mana jika bebannya kurang dari 25% tidak dapat beroperasi dengan menggunakan batu bara, melainkan hanya dapat beroperasi dengan menggunakan bahan bakar minyak. Hal ini berkaitan dengan teknik pembakaran dalam ruang bakar kettle uap. Yang ketiga, kecepatan perubahan beban. Kecepatan perubahan beban yang mampu dilakukan oleh unit PLTU bergantung pula pada posisi beban permulaan dan berkaitan dengan sistem bahan bakar dan sistem pengisian air kettle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sahrul Ramadan Rasid dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 kelas 02. Di sini saya akan membahas mengenai masalah-masalah yang dimiliki pembangkit listrik tenaga uap. Masalah-masalah yang dimiliki pembangkit listrik tenaga uap yang pertama ialah pembakaran batu bara akan menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan seperti sulfur dioksida. Efek paling buruk dari kontaminasi zat tersebut adalah penyakit pernapasan jika pembakaran dari batu bara tidak terkontrol. Abu terbang merupakan sisa dari hasil pembakaran PLTU. Sisa pembakaran ini merupakan zat yang sangat beracun. Selain itu, dengan adanya sisa pembakaran tersebut, kualitas udara yang ada di sekitar kawasan akan menurun. Yang kedua, PLTU juga berpotensi menghasilkan gas rumah kaca. Menurut sumber yang saya baca, PLTU dengan 28.000 MW yang saat ini beroperasi, sedikitnya menghasilkan emisi sebesar 168 juta ton per tahunnya. Jumlah ini setara dengan emisi yang dilepaskan 80 juta mobil per tahunnya. Yang ketiga, PLTU dinilai tidak ramah terhadap flora dan fauna yang ada di sekitar pembangkit. Keempat, limbah yang dihasilkan dapat mencemari perairan penduduk yang berada di sekitarnya. Limbah tersebut mengandung berbagai zat berbahaya dan terus menumpuk membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Yang kelima, persediaan sumber energi primer seperti batu bara yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga uap yang jumlahnya kian menipis di tiap tahunnya. Ekstraksi batu bara memerlukan investasi mahal. Kondisi ini menyebabkan harga listrik dari sumber satu ini terus-menerus mengalami kenaikan. Penambangan batu bara juga berpotensi merusak lingkungan dan cukup berbahaya untuk jangka panjang, serta perubahan topografi dari alam yang terjadi karena adanya penambangan batu bara. Bekas galian yang tidak lagi digunakan akan membuat penampakan alam berubah drastis. Sistem konversi energi atau proses penyediaan tenaga listrik pada pembangkit listrik tenaga uap. Proses konversi energi pada PLTU berlangsung melalui 3 tahapan, yaitu pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Kedua, energi panas atau uap diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listrik. PLTU menggunakan fluida kerja air uap yang bersirkulasi secara tertutup. Siklus tertutup artinya menggunakan fluida yang sama secara berulang-ulang. Urutan sirkulasinya secara singkat adalah sebagai berikut. Pertama, air diisikan ke boiler hingga mengisi penuh seluruh luas permukaan pemindah panas. Di dalam boiler air ini dipanaskan dengan gas panas hasil pembakaran bahan bakar dengan udara sehingga berubah menjadi uap. Kedua,
Uap hasil produksi boiler dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran. Ketiga, generator yang dikoppel langsung dengan turbin berputar menghasilkan energi listrik sebagai hasil dari perputaran medan magnet dalam kumparan, sehingga ketika turbin berputar dihasilkan energi listrik dari terminal output generator. Keempat, uap berkas keluar turbin masuk ke kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin agar berubah kembali menjadi air yang disebut air kondensat. Air kondensat hasil kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler.